ya. Mungkin bisa dijelaskan juga startup itu apa gitu ya. Uh, Sebenarnya startup ini intinya ya bisnis aja ya, bisnis rintisan lah, bisnis awal gitu, bisnis yang uh, modelnya belum ketemu pasti gitu ya. Mau jualannya mau gimana sih, mau dapat duitnya dari mana sih gitu. Intinya startup itu seperti itu. Jadi baru nemu idenya aja atau baru nemu kerangka bisnisnya saja gitu. Itu startup ya. Dari situ biasanya startup itu uh, membutuhkan beberapa orang yang ya minimal harus ada gitu ya. Ada karakter orang yang harus ada gitu ya. Disebut di startup itu namanya dream team startup gitu ya. Ada namanya hustler, hipster dan hacker gitu ya. Jadi kalau hustler ini itu bisa saya ibaratkan sebagai orang yang idenya brilian, punya ide gitu ya, punya ide dan bisa atau paham tentang bisnis gitu. Jadi orang yang memang paham bisnis ini mau dijual kemana, ini mau dipasarin kemana, ini nanti jualannya seperti apa. Itu harus ada orang itu, hustler itu ya. Biasanya ini akan menempatkan posisi CEO, CTO, atau COO gitu ya. CEO itu eksekutifnya, direktur utamanya gitu lah ya. CTO itu seperti saya di teknologi officer, lalu CEO itu operasionalnya gitu ya, bisa menempati posisi itu. Lalu harus ada hipster. Hipster ini bisa saya sebut sebagai desainer lah, orang yang suka desain gitu ya, orang yang rewel banget mengenai warna, rewel banget mengenai tampilan gitu ya. Aduh tampilannya nggak bagus nih, nah itu hipster deh. Itu orang-orang seperti itu penting untuk sebuah startup gitu lah, karena dia akan mengelola desainnya seperti apa, user friendly apa enggak, user experience-nya seperti apa, itu penting sekali gitu ya. Warna tampilan gitu ya, inline dengan logo atau enggak, itu orang-orang hipster seperti itu. Lalu yang terakhir ada hacker. Hacker ini bukan peretas ya, di sini hacker ini yang dimaksud adalah seorang engineer atau developer ya. Jika aplikasi atau bisnis kalian adalah aplikasi, maka ini developer ya. Jika bisnis kalian adalah sebuah alat gitu ya, robot atau apa gitu ya, itu berarti ini engineer-nya gitu ya. Jadi itu 3 yang minimal ada lah di sebuah startup gitu ya. Kalau kalian nemu teman gitu ya, oh dia dandanannya rapi banget, necis banget, warnanya ngejreng-ngejreng gitu ya, wah ini hipster nih, bisa nih jadiin teman saya, masukin ke dalam tim startup saya gitu, itu bisa gitu ya. Terus ada yang kutu buku, sukanya ngetik dan lain sebagainya, bisa jadi programmer saya nih, bisa jadi hacker saya gitu ya. Itu bisa dipupuk dari saat kuliah sekarang ini gitu ya. Kalian milih teman atau lebih dekat ke orang-orang yang mungkin di suatu saat nanti kalian bisa kolaborasi bareng mereka. Lalu bagaimana cara mendapatkan uang dari startup gitu ya. Startup ini nanti biasanya pertama itu mencari investor gitu. Saya punya ide bisnis, ada nggak yang mau jadi investor saya? Dan ini banyak sekali di Indonesia, komunitas-komunitas pengusaha muda dan lain sebagainya juga banyak gitu ya. Investor-investor yang siap menggelontorkan dana juga banyak di Indonesia. Lalu yang kedua langsung jualan seperti saya ya, seperti saya di Virtual Indonesia, ya udah modalnya cuma website WordPress saja gitu ya. Jadi cuma bayar domain sama bayar hosting saja, modalnya hanya itu. Lalu kita jualan gitu, karena kan kita dapat duit dulu tuh, orang bayar, dapat duit, baru kita produksi medalinya gitu ya, atau produksi entertainment-nya, jersey atau apa gitu ya. Jadi waktu itu modal kami nggak begitu banyak ya. Atau bisa juga kalian ya modal pribadi gitu ya. Memang kalian pede dengan bisnis kalian, bisa dijadikan bisnis, ya bisa dimodali sendiri. Itu juga ada beberapa yang bisnis seperti itu. Gitu. Atau mungkin kalian bisa mengikuti inkubasi dari pemerintah gitu ya. Ada dulu Kominfo mengadakan 1000 startup gitu ya. Jadi dimodalin tuh sama pemerintah sekian juta untuk mengembangkan bisnis startupnya gitu ya. Dan beberapa teman saya juga banyak yang ikutan gitu. Jadi itu sekilas startup Pak Denny ya, mungkin bisa membantu menjawab. Intinya ya bisnis rintisan gitu lah ya. Lalu saya akan sebelumnya dulu Mbak, belum selesai. Jadi
saya akan menjelaskan how to build simple startup business. Ya, saya dulu dapat materi ini dari Lean Startup Machine ya, yang berasal dari India. Ya, jadi bagaimana sih cara membuat startup? Mungkin bisa jadi malah tanpa modal gitu ya, tanpa modal atau modalnya ya tenaga kita, pikiran kita aja, tanpa ngeluarin modal uang. Tapi kita sudah yakin bahwa bisnis kita ini ada yang beli gitu, ada yang berminat gitu ya, pasarnya ada gitu ya. Jadi pertama dulu kita sepakati ya, kalau nggak sepakat saya nggak mau lanjut. Sepakati dulu, setiap orang pasti punya masalah. Setiap orang atau perusahaan pasti punya masalah. Sepakat ya teman-teman ya. Baik masalah kecil atau apapun itu masalah itu adalah. Kalau nggak ada masalah kita berarti nggak hidup katanya ya. Sepakat ya. Kedua adalah setiap masalah pasti ada solusi. Ini harus sepakat juga nih. Kalau kalian ada mas masalah yang saya nggak ada solusinya, belum ada apa nggak nemu solusinya, itu belum nemu, bukan nggak ada. Mungkin suatu saat nanti berapa tahun lagi ketemu solusinya gitu ya. Lalu setiap solusi bisa kita jadikan bisnis, gitu ya. Jadi masa sih mas, saya masalah asmara gimana gitu ya. Saya masalah asmara ada loh, asmara ada solusinya loh. Ya, kalau zaman dulu mungkin ya ke orang pinter tanya weton gitu-gitu ya. Kalau sekarang ada aplikasinya ya kan, ada Tinder, ada apa gitu ya. Jadi ada solusinya gitu ternyata ya. Nggak kepikiran kalau ke orang-orang dulu gitu ya. Nggak kepikiran kalau masalah asmara ini bisa jadi solusi, bisa dijual jadi bisnis gitu ya. Macam-macam lah. Misal apa lagi? Masalah ya yang paling laku sekarang ya unicorn masalah jual beli barang yang di kota-kota kecil nggak bisa beli barang di kota besar, ada marketplace gitu ya. Apa namanya, transportasi online dulu kita kalau mau nawar ojek itu nggak tahu harga pastinya berapa, bisa jadi harganya lebih mahal, bisa lebih murah. Solusinya ya ada aplikasi ojek online gitu ya. Jadi setiap orang punya masalah dan setiap masalah ada solusi dan setiap solusi bisa kita jadikan bisnis gitu. Itu intinya di situ. Jadi teman-teman yang sekarang di kampus, aduh mas masalahku banyak banget, ada ini ada itu. Wah berarti kalian bisa jadi bisnismen yang sukses ya. Karena ide bisnisnya akan banyak sekali gitu ya. Jadi jangan remehkan orang-orang yang punya banyak masalah karena bisa jadi mereka adalah bisnismen yang sukses di masa depan gitu ya. Dan sudah banyak contohnya gitu ya. Kalian kalau lihat di entrepreneur itu masih curhatnya dulu saya uh, tidak punya apa-apa, bisa jualan ini, bla bla bla. Itu ada. Contoh suksesnya banyak gitu ya. Uh, Apalagi ya untuk ininya, kita jelasin ini dulu deh. Tips-tipsnya dulu ya. Pertama teman-teman harus menentukan masalahnya gitu ya. Apa yang masalah teman-teman hadapi sekarang, misal gitu ya, aku punya masalah ini gitu. Misal aku punya masalah di elektro gitu ya, kita ngomongin di elektro aja. Aku tuh nggak bisa tuh nandain resistor. Resistor ini ukurannya berapa ohm sih? Ngelihat warna doang kadang harus buka buku lagi, Mejiku, Hibibi, aku gitu-gitu ya. Itu pusing gitu ya. Itu masalahku saat ini gitu ya. Jangan selesai di situ ya. Oh, tanya validasi masalah namanya. Kira-kira ada orang lain nggak yang punya masalah yang sama dengan kalian? Ya, atau itu memang jadi masalah pribadi. Kalau masalah pribadi nggak bisa dijual dong ya. Itu udah masalah lu aja gitu intinya gitu. Tapi kalau masalah itu ternyata dimiliki juga oleh orang lain, berarti ada kemungkinan kita bisa jual nih, gitu ya, solusinya nanti gitu ya. Jadi biasanya di Lean Startup Machine ini kita memvalidasi masalahnya dulu. Kita tanya apakah orang lain, kita survei apakah orang lain punya masalah yang sama. Ya udah teman-teman sekelas kalian dulu aja. Ya, misal ada teman sekelasnya ada 20 ya, tanyakan ke 20 orang tersebut. Kalian punya masalah nggak ngelihat resistor gitu ya? Apa begitu lihat oh langsung tahu ini sekian ohm. Oh ini dari jauh aja gitu ya, dari baunya aja udah tahu nih. Kayak Pras itu kemarin teman saya itu dari bau-baunya aja udah tahu berapa ohm gitu ya, karena memang pinter di situ gitu ya. Nah kalau kalau kayak saya harus lihat buku lagi. Oh merah itu sekian, oh hitam itu sekian, nolnya sekian. Jadi ngitung resistor aja lama gitu ya. Nah kalian tanya tuh teman-teman sekelas dari 20 orang itu yang punya masalah yang sama tuh berapa, gitu ya. Dan kalian buat parameter. Oke sebelum survei aku buat parameter dulu.
Misal dari 15 orang temanku, dari 20 orang temanku ini, 15 orang itu punya masalah yang sama, maka aku akan lanjut nyari solusinya gitu ya. Jadi sampai situ parameternya. Begitu kalian tidak capai parameternya gitu, ternyata memang itu masalahnya nggak banyak, misal cuma 10 orang doang yang punya masalah itu gitu ya. Dan menurut kalian itu nggak worth it, ya sudah cari masalah lain gitu. Berarti masalah itu kemungkinan bisnisnya kecil gitu ya. Mandek aja sampai situ. Jadi nggak buang-buang tenaga mikir solusinya gitu ya. Sampai situ cari masalah yang lain yang kira-kira bisa dibisniskan gitu ya. Kalau parameternya terpenuhi ya, jadi 20 orang ini, oh iya bener nih, nggak bisa aku tuh ngelihat resistor tuh ukurannya berapa, transistor tuh ukurannya berapa gitu ya. Terutama resistor ya, karena kode warna ya. Resistor tuh ukurannya berapa, nggak bisa banget tuh aku tuh gitu ya. Eh, Lalu kita cari solusinya gitu ya. Dari validasi masalah juga sebenarnya kita bisa dapatkan insight dari orang yang kita wawancara, orang yang kita survei gitu ya. Misal kalau insight-nya dia, oh aku sih bukan lebih ke susah nyari warnanya ya, tapi lebih ke susah nyari apanya gitu. Nah itu dicatat aja, siapa tahu itu akan jadi masalah baru yang bisa dijadikan bisnis gitu ya. Jadi saat wawancara, saat survei pertama itu kalian juga satu juga masukan dari teman-teman kalian. Lalu tentukan solusi, ya tentukan solusi. Kalian cari tuh beberapa solusi, kalian pikirin beberapa solusi. Kalau kalian punya tim, punya dream team tadi tuh, pikir bareng teman-teman kalian. Solusinya apa sih? Apakah aplikasi? Oh ini solusinya bisa aplikasi nih. Bisa aplikasi pakai kamera, foto si resistor langsung keluar berapa ohm gitu ya. Atau nggak usah di foto lah, di scan aja kan bisa ya. Di scan langsung keluar. Oh ini warnanya ini, ohmnya sekian keluar. Gitu. Atau solusinya jasa gitu ya, jasa via WhatsApp gitu ya, di foto masukin WhatsApp kalian, lalu nanti kalian hitungin gitu ya manual gitu ya, itu juga bebas kalian pikirin solusinya. Nah misal solusinya aplikasi nih, solusinya aplikasi nggak usah kalian bikin aplikasinya dulu, kalian bikin namanya adalah visualisasi solusi itu tadi ya. Kalau nggak ya tanya dulu aja lah, tanya dulu ke survei ke teman-teman kalian. Kalau aku bikin solusi nih, bikin aplikasi nanti, aplikasinya itu kalian cuma foto resistor, terus keluar tuh ohmnya. Gila-gila kamu mau pakai nggak aplikasi itu? Kira-kira kamu mau download nggak aplikasi itu gitu ya? Buat parameter sama kayak yang tadi gitu ya. Jadi ke 20 orang atau ke 15 orang gitu ya. Itu buat parameter sama. Kalau 10 orang mau download aplikasi saya gitu ya, maka saya akan lanjut visualisasikan model bisnis gitu ya. Visualisasikan solusi saya gitu ya, sama parameternya. Kalau tidak, ya jangan dipaksakan. Cari solusi lain, gitu ya. Cari solusi lain, tanyain lagi, sama diulang lagi, survei lagi. Kira-kira kalian mau download atau enggak, gitu ya. Sampai ketemu, oh sesuai nih parameterku, melebihi parameterku, gitu ya. Atau kalau nggak nemu-nemu, berarti cari masalah baru, balik lagi ke atas ya. Jangan dipaksakan sekali lagi. Karena bisnis ini butuh pasar, gitu ya. Kalau nggak ada pasarnya, jangan dipaksakan. Sebagus-bagusnya produk ya, sebagus-bagusnya produk kalau memang nggak ada yang mau make ya percuma gitu. Kalian tahu Google A ya, Google membuat kacamata ya. Aku lupa namanya Google A atau Google Glass ya. Itu bagus banget kan ya, bagusnya kayak apa gitu ya. Kita bisa ngelihat notifikasi HP dari mata aja gitu ya, kedip dan lain sebagainya. Tapi karena nggak ada yang pasarnya nggak ada gitu. Siapa sih orang yang pakai itu gitu ya. Jadi ya nggak laku. Cuma keren aja nggak laku gitu ya. Sekelas Google gitu ya. Jadi kalian juga jangan paksakan ketika pasarnya memang nggak ada ya jangan dipaksakan. Kalian balik lagi cari solusi lain atau balik lagi cari masalah lain gitu ya. Tapi ketika solusi ini oke gitu ya, solusi ini aku mau download, aku pasti mau download, aku bayar deh kalau mau download sampai kayak gitu teman-teman gitu ya. Ini namanya cookie monster, kalau di startup namanya cookies monster ya. Jadi orang yang siap melahap apa yang kalian keluarkan gitu ya, apa yang kalian produksi gitu. Bahkan barangnya belum ada gitu ya, barangnya belum ada nih, tapi udah ada marketnya gitu ya, udah ada orang yang mau download gitu ya. Lalu visualisasikan solusi, jangan langsung bikin, ya, jangan langsung bikin aplikasinya karena mahal ya. Jangan langsung bikin dulu aja visualisasinya ya, bisa berbentuk landing page ya, cuma foto kurang lebih nanti aplikasinya seperti ini. Gitu. Ini gambar home-nya seperti ini. Lalu di next gambar dalamannya seperti ini gitu ya. Ini gambar
kameranya seperti ini, nanti ohmmeternya seperti ini gitu ya. Itu apa namanya, divisualisasikan dulu saja gitu. Jadi dibentuk gambar saja, bentuk gambar di PowerPoint atau di website landing page gitu, ada Unbounce, ada macam-macam lah, kalian bisa searching saja atau bisa diposting di sosial media. Nih, di sosial media ini nanti programnya seperti ini dan lain sebagainya gitu ya. Setelah landing page itu jadi, setelah visualisasi itu jadi, kalian buat parameter lagi gitu ya. Kalian buat parameter lagi, lalu kalian sebar nih, sebar bisa ke WhatsApp, bisa ke teman-teman kalian yang di luar sana. Aku punya uh, sampel bisnis nih, saya punya visualisasi solusi nih. Kalau kalian punya resistor, kalian cuma foto aja, lalu langsung keluar tuh ukurannya gitu ya. Misal ya, kalian mau download nggak? Kalau mau download, masukin email kalian di sini atau masukin nomor WhatsApp kalian di sini. Nah, buat parameternya seperti itu. Parameternya berupa email atau nomor handphone gitulah. Itu udah jadi apa namanya? Sudah jadi income yang sangat bagus ya. Jadi nomor WhatsApp dan email itu udah cukup lah untuk memulai bisnis gitu ya. Jadi kalau orang sudah secara willingness mau memberikan email mereka ke kalian atau nomor HP mereka ke kalian, itu berarti ada kemauan ke arah sana, ada kemauan untuk membeli atau mendownload program kalian gitu ya. Jadi parameternya juga terserah ya, kalian mau bikin misal ada 50 orang yang mau ngasih email atau nomor handphone, maka aku akan benar-benar visualisasikan solusi ini menjadi bisnis atau apa, itu terserah kalian. Atau presentasi gitu ya, dari berapa yang ditanyakan, sekian persennya mau download atau ngasih email atau ngasih nomor telepon, itu akan kalian lanjutkan menjadi bisnis. Nah, setelah divisualisasikan bisnisnya ya, itu kalian bisa mengambil jalur-jalur yang tadi saya sebutkan. Mungkin nyari investor, masuk inkubasi startup dan lain sebagainya gitu. Itu sudah banyak sekali di Indonesia gitu ya. Atau kalian juga bisa dimodali sendiri seperti saya di awal, bisa juga. Lalu kelanjutannya ya itu udah terserah teman-teman. Itu sudah di ranahnya teman-teman mau masuk ke arah mana gitu ya. Kalau teman-teman mau apa namanya ya, tanya-tanya lebih lanjut sih bisa sih ke saya. Ada yang kurang nggak ya? Sudah sih, kayaknya saya sudah sampaikan semua. Nggak begitu menarik ya, tapi nggak apa-apa lah. Saya cuma pengen curhat apa yang sudah saya lalui di 11 tahun setelah saya lulus dari ITDA. Ya, saya sangat berterima kasih sih sebenarnya ke dosen-dosen saya dulu. Bahkan beberapa tahun sebelumnya saya sempat kunjungin juga mereka gitu ya. Kangen gitu, bener-bener kangen, yang pengen ketemu, pengen ngobrol gitu ya. Apa namanya, terima kasih juga sudah mendidik kami, mendidik saya dengan caranya masing-masing, cara dosen masing-masing beda ya. Saya dulu ketemu Pak Radmin seperti apa, Pak Denny seperti apa, Pak Freddy juga seperti apa, juga beda-beda karakternya dan membentuk saya yang seperti ini juga secara tidak langsung gitu ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rekan-rekan dan baik dari TDA sudah mengundang saya. Mohon maaf juga jika bahasa saya terlalu santai ya, nggak seresmi teman-teman saya sebelumnya. Karena pembawaan saya memang seperti ini. Kalau kaku malah saya grogi ya, saya nggak bisa ngomong lancar gitu ya. Itu saja. Kalau teman-teman dari mahasiswa, teman-teman alumni mau bertukar cerita, mau bertanya-tanya tentang dunia startup juga monggo. Itu ada WhatsApp dan Instagram saya di pojok kiri bawah. Saya memang belum expert banget ya, tapi cuma sharing-sharing. Insya Allah saya mau bantu gitu lah. Atau mau berkolaborasi dengan Yo Ayo Active Community juga ditunggu gitu. Terima kasih Mbak Daru, itu yang bisa saya sampaikan. Monggo Mbak ada pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih Mas Seno untuk waktu yang sudah diberikan
materinya menarik sekali ya, nggak bikin ngantuk gitu karena ada humornya sedikit gitu. Terima kasih. Ini kebetulan langsung ada satu pertanyaan Mas. Untuk mempersingkat waktu saya bacakan langsung ya Mas. Boleh. Ini dari Renaldo Putra yang ingin ditanyakan, izin tanya Pak, tadi di awal disebutkan ERP software job untuk menjadi praktisi di bidang ERP, apakah harus mempelajari dahulu algoritma dasar pemrograman dahulu seperti HTML atau CSS? Oke, Monggo. ya. Kebetulan kalau ERP saya menggunakan Java ya, Java, basis pemrograman Java yang dulu diajari sedikit oleh Pak Freddy, diajari basic-basicnya masih ada lah. Lalu saya harus training lagi ya, saya training lagi untuk ambil di intermediate dan exportnya, Java exportnya. Itu penting, tapi sebenarnya itu bisa otodidak juga sih untuk di ERP itu, karena pemrogramannya kalau ADBR itu Java, saya rasa rata-rata Java sih. Karena database-nya ada di Oracle dan di Postgres SQL gitu ya. SQL juga penting untuk di database-nya, karena di pengelola database-nya kita menggunakan SQL. Itu sih, tapi itu sebenarnya di kuliahan ada basic-nya dan kalian tetap harus mempolesnya secara mandiri gitu ya, karena memang kalian harus bertumbuh sendiri sih, kalian passion-nya di mana, kalian bertumbuh di sana. Itu sih Mbak, cukup atau kurang puas jawabannya? Oke, terima kasih buat jawabannya. Gitu ya Mas Renaldo Putra, terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang dari jawaban, bisa chat lagi atau raise hand, nanti kami persilakan untuk bertanya kembali gitu. Langsung ada pertanyaan lagi Mas, dari Pak Catur Budiwaluyo. Bagaimana strategi pemasaran efektif untuk kemajuan bisnis online-nya? Oke, kalau zaman sekarang era 4.0 memang sosial media yang paling penting, masih menduduki peringkat utama ya di sosial media dan di ads ya, ads Google maupun ads Instagram gitu ya. Biasanya saya menggunakan Instagram untuk promosi bisnis ya, karena memang milenial sekarang bermainnya di sana. Sekarang sudah ada sosial media lain juga, TikTok, Facebook gitu ya. Itu juga bisa menjadi salah satu sarana untuk kita promosi bisnis kita ya. Memang paling gencar sekarang lagi di Instagram Ads ya. Dan biayanya nggak begitu mahal, kita bisa menentukan target kita di situ, targetnya mau umur berapa, rentan umur berapa, backgroundnya seperti apa, itu bisa kita pilih juga di sana. Gitu. Jadi menurut saya sih kalau masih saat ini masih sosial media sih. Baik boleh bentuknya ads maupun influencer ya. Influencer juga cukup membantu ya. Orang yang sudah mempunyai follower sekian puluh ribu atau sekian juta itu juga cukup membantu dalam promosi bisnis saat ini ya untuk era 4.0 ini sih. Itu sih Pak kalau sekarang. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih dengan Pak Catur, tanya tips triknya Mas, biar membuat website itu muncul di mesin pencarian. Oh ya, saya juga dulu pakai ya search engine optimization ya. Ya kita pertama harus mempelajari SEO ya, search engine optimization. Lalu platformnya, tergantung platformnya juga. Kalau memang websitenya menggunakan WordPress gitu ya, sudah ada plugin-pluginnya gitu. Jadi plugin untuk SEO, untuk koreksi kata dan lain sebagainya itu ada. Jadi SEO ini sekarang kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah, koreksi juga kalau saya salah, itu sudah sampai level per kata gitu. Jadi kalau memang search engine-nya itu digunakan untuk per katanya, ada koreksinya. Jadi kalau di website saya itu saya menggunakan SEO Insight, jadi ada koreksinya. Jadi kalau memang ini kata-katanya ini mubazir kata-katanya gitu ya, terlalu berlebihan, dihapus saja ada, itu ada ada pesannya gitu, atau ini tidak inline dengan judul gitu, judulnya apa, kok isinya apa, itu sudah ada koreksinya di situ. Itu untuk search engine optimization biar muncul di Google. Kedua, kita bisa menggunakan, kalau dulu kita menggunakan jasa SEO ya, jadi ada beberapa orang menawarkan jasa agar pencarian kita ada di top atas gitu ya. Bisa menggunakan lomba SEO atau kontes SEO, saya lupa namanya, atau bisa menggunakan backlink seperti itu. Jadi
kita naruh link di suatu website untuk ada traffic ke website kita gitu-gitu juga bisa. Ya itu harus dipelajari lebih dalam sih Pak di search engine optimization. Saya juga kurang expert di bidang itu. Saya dulu juga cuman tahu aja dan tim saya yang melakukan itu. Itu Pak Terima Catur. kasih. Bagaimana Pak Catur? Nanti kalau misalnya ada Ya pertanyaan, bisa sih nanti tanya-tanya, saya nanti coba koordinasi dengan tim saya juga yang memang dipercaya untuk memegang CEO saya. Search engine optimization. ngoten nggih Pak Catur. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Zana Baskoro. Sepertinya pembicara kemarin ya ini. Cara tanya pembicara nih. Ini pertanyaannya, bisnis proses suatu perusahaan pasti berbeda-beda. Jika saya menjadi startup, bagaimana caranya membuat software ERP yang kompleks dan detail yang sesuai dengan bisnis proses perusahaan? Ya, betul. Makanya dulu pada saat saya create ERP itu ada tim internal dan tim eksternal gitu. Ada konsultan internal, ada konsultan eksternal gitu ya. Jadi internal ini orang-orang yang memang tahu bisnis proses perusahaan gitu. Jadi saya ngumpulin orang dari produksi, saya ngambil orang produksi, saya ngambil orang QC, saya ngambil orang dari inventory, lalu saya ngambil orang marketing dan purchasing gitu ya. Untuk saya jadikan sebuah tim gitu loh. Sebuah tim internal consultant yang nanti menjembatani eksternal consultant gitu ya, dan tim IT saya gitu. Jadi di produksi ini butuhnya apa aja sih, flow-nya seperti apa gitu kita jabarkan lagi, kita bikin flow chart-nya lagi, lalu kita masukkan ke dalam ADMPR itu yang sekarang di tempat saya jadinya namanya BMTSIS, Bintang Mas Triasa System gitu ya, berbasis website gitu. Nah, dimasukkan ke dalam situ bahwa nanti ada barang masuk dari barang keluar dari inventory, masuk produksi, diproduksi, dikemanakan, itu nanti transfernya menggunakan sistem dan lain sebagainya. Jadi memang tetap dibutuhkan yang namanya internal consultant, karena yang tahu seluk-beluk perusahaan teman-teman kan ya teman-teman sendiri gitu ya. Kalau ada external consultant ya cuman dari sisi softwarenya saja, dari sisi ADMPR-nya saja. Oh, ADMPR bisa diginiin kok. Oh, bisa jadi diatur seperti itu kok. Jadi nanti dibikinkan window-window baru, alur-alur baru di sistem tersebut gitu. Itu Mas Dana. Ya. Kalau di PAL mau bikin ERP bisa banget. Di semua perusahaan sebenarnya bisa. Nanti menyesuaikan core bisnisnya gitu. Itu ya, Pak Zana sudah bertanya. Kalau mungkin kesulitan juga bisa menghubungi Mas Seno. Bisa. Saya orangnya enakan sekali kok. Nah, gitu. Terima kasih untuk Pak Zana pertanyaannya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh tanya lagi via chat Zoom-nya. Untuk pertanyaan selanjutnya langsung dari Pak Denny yang menanyakan apakah bisnis online-nya terdampak pandemi COVID, Mas, gitu. Dan bagaimana cara menghadapi dampaknya pandemi COVID pada bisnis online. Kalau bisnis di industri saya otomatis terdampak ya. Kalau di PT Bintang Mas Riasanya ini terdampak sekali ya, karena kita nggak bisa ekspor waktu itu ya. Saya juga sempat WFA 1 tahun, saya WFA di rumah. Ini alhamdulillah sudah mulai masuk lagi 3 bulan terakhir. Jadi kalau di industri bulu mata palsu sangat terdampak sekali. Saya juga yang tadinya punya tim 11, sekarang timnya tinggal 5. Anak buah saya tinggal 5 gitu ya. Berkurang banyak gitu. Jadi kalau di industri terdampak. Tapi untuk di startup-nya alhamdulillah karena saya basisnya virtual run ya, jadi memang bisa dilakukan di mana saja, bahkan bisa menggunakan treadmill di dalam rumah gitu ya. Jadi tidak begitu terdampak gitu ya. Hanya saja kemarin setahun terakhir saya mendevelop aplikasi baru, jadi memang beberapa testing di sana sini memang sempat tertidur sebentar gitu untuk mendevelop aplikasi baru YoAyo ini gitu sih. Jadi kalau dari YoAyo sih tidak begitu terdampak. Bahkan sekarang saya sedang menjalani beberapa event yang ada di YoAyo gitu. Saya lagi jualan beberapa event lah di dalam aplikasi saya. Itu sih. Terima kasih untuk jawabannya Mas Seno. Seperti itu Pak Denny.
jawaban dari Mas Eno. Oh, terima kasih pencerahannya Mas Eno. Nah, untuk selanjutnya silakan kalau mau ada yang bertanya. Tadi kan untuk pembicaranya sudah ada yang tanya ya, Mas. Pembicara kemarin ya. Pembicara kemarin sudah tanya, dosennya sudah tanya. Ini ada pertanyaan lagi dari Hendro. Kak, untuk jadi startup, bagaimana caranya kita mendapatkan dana untuk membangun startup? Tadi sudah saya jelaskan ya, kalau memang tahapannya sampai visualisasi bisnis, kalian sebenarnya tadi belum butuh modal sama sekali ya, karena baru tanya-tanya doang, baru kirim-kirim email doang, baru WhatsApp teman-teman yang lain gitu ya. Dia modal data lah, pakai data gitu ya. Jadi kalau sampai kalian menentukan model bisnis, belum butuh modal banyak sih. Tapi ketika mau menjalankannya, seperti tadi saya jelaskan, kita pertama ada investor ya, bisa nyari investor di beberapa komunitas startup di Indonesia. Cari aja komunitas startup, bisa kalian cari Hanji Pyongnya gitulah ya, cari yang mau duitin kalian gitu ya. Lalu bisa juga melewat jalur pemerintah tadi, ada pemerintah juga mengeluarkan berapa dana untuk startup gitu ya, atau ya tadi kita modal sendiri atau cari jualannya yang belum membutuhkan modal besar. Kayak saya kan awalnya tidak membutuhkan modal besar ya, hanya modal domain sama modal modal hosting saja gitu ya, karena digarap sendiri. Tadi kayak saya udah punya dream team tuh, ada hustlernya, ada hackernya, ada hipsternya gitu, udah lengkap. Jadi udah ada yang program, udah ada yang masarin, udah ada yang rewel nih. Wah ini tampilan websitenya kuno, ini tampilan websitenya kurang menarik. Itu sudah ada orang-orang itu di dalam tim saya gitu, yang dimana ini biasanya disebut founder dan co-foundernya gitu, si 3 karakter ini gitu ya. Kebetulan saya juga co-founder virtual kan dulu, lalu di Yo ini saya jadi CTO ya. Oh ya, saya belum jelasin tugas CTO, tapi ya sudahlah. Nanti kalau ada yang nanya aja tugas CTO itu apa, baru saya jawab ya. Oke, next. Tugas Itu sih CTO paling ya. kayak 6 dosen gitu ya, Mas? Ya, kurang lebih ya. Jadi CTO ini saya menjembatani, lebih ke menjembatani permintaan klien menjadi bahasa anak-anak IT dev ya. Anak-anak IT dev kan kadang bahasanya kaku-kaku sekali karena biasa menghadap komputer gitu ya. Bahasa pemrograman lah kasarannya gitu lah ya. Jadi saya menjembatani apa sih mau klien, lalu saya rumuskan, lalu saya komunikasikan dengan tim gitu ya. Saya juga harus memastikan program-program developer aplikasi saya juga berlancar dan lancar gitu ya, sesuai dengan timeline. Bulan ini kita ngeluncurin ini, bulan ini kita ngeluncurin ini, saya harus memastikan itu semua. Dan juga saya juga merangkap juga sebagai konsep event ya, kalau ada event-event besar saya mengkonsepkan, saya membuat gimmicknya gitu ya, ini arahnya mau kemana, kliennya dapat exposure apa dan lain sebagainya, gitu sih. Itu CTO kurang lebih seperti itu. Jadi memastikan teknologi di perusahaan itu berjalan sesuai dengan visi misi dari perusahaan tersebut. Oke, terima kasih Mas Eno untuk pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Kak Hendro yang sudah bertanya. Pertanyaan selanjutnya langsung direct message Mas ke saya ini dari Nur Alifah S. Musa. Apa saja resiko dalam industri ini atau industri startup-nya? Gitu. Oke, ya risikonya banyak ya. Risikonya ya kalian pecah dengan tim, misal ya tadi kan kita ada founder dan co-founder gitu ya, kalian pecah dengan tim, tidak sejalan lagi, pecah. Ada beberapa perusahaan yang sudah memecahkan diri seperti itu ya, perusahaan-perusahaan besar bahkan gitu ya. Resikonya nggak laku, terus alat kalian nggak ada yang beli gitu ya, atau penemuan kalian solusi kalian nggak ada yang mau pakai itu tadi. Makanya cukup penting tadi ilmu saya sebenarnya. Jadi kalian sebelum jualan sudah punya pasar gitu loh. Kalian belum jualan udah punya kontak-kontak orang yang bisa aku tawarin gitu loh. Itu ya. Tapi kalau beberapa startup sekarang itu rata-rata mereka egois gitu ya. Aku punya program keren banget, ini pasti keren sekali gitu ya. Ternyata ditawarin di pasar nggak ada yang mau beli gitu. Itu kebanyakan blundernya di situ sih. Sebenarnya produknya keren, cuman pasarnya yang tidak ada atau pasarnya yang sangat sedikit gitu ya. Jadi kalau kalian memang
mau mencari pasar ya salah satu caranya seperti tadi yang saya sampaikan gitu. Jadi resiko terbesarnya yaitu gulung tikar gitu ya, atau banyak perusahaan yang meniru kita, karena kan kecuali kalian patenkan ya. Kalau patenkan dulu oke ya, tapi kalau di industri digital susah sekali mempatenkan solusi gitu ya, karena orang juga bisa memiliki pemikiran yang sama. Gitu. Cuman dulu-duluan aja, kita sekarang itu perang dulu-duluan memulai solusi kita, memulai bisnis kita. Sebenarnya mungkin orang lain memikirkan hal yang sama. Jadi seperti itu ya, apa namanya, tadi ancamannya ya, itu ya dari perusahaan lain gitu-gitu, dari itu banyak sekali. Gitu. Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih juga untuk Mbak Nur Alifah sudah bertanya. Kemudian ada pertanyaan susulan dari Kak Hendro. Setelah tadi bertanya bagaimana cara mendapatkan dana, sekarang pertanyaannya bagaimana cara untuk meyakinkan investor. Sedangkan proyek pertama itu paling menarik, betul. Itu paling menarik ya. Itu namanya pitching ya. Kita tuh pitching di beberapa investor. Kita biasanya nanti presentasi di depan investor. Untuk meyakinkan ya memang solusi kalian bagus gitu. Solusi kalian memang akan banyak peminatnya gitu. Atau kalian sudah mempunyai data. Ini pasarnya sudah ada Pak. Gitu. Kalian tinggal ngasih data aja tadi yang email-email orang yang sudah berminat dengan program kalian. Ini sudah ada pasarnya gitu. Peminatnya sudah ada. Presentasinya dari 100 orang yang saya kirim, 80 orang. Berarti kan 80% orang yang akan menggunakan aplikasi saya atau menggunakan produk saya gitu ya. Jadi bisa menggunakan data memang dan juga bisa memang kalau solusinya sudah bagus banget gitu, maksudnya tanpa perlu ditanya-tanya lagi, memang solusinya udah menarik, pasti investor akan datang secara sendirinya. Salah satu saya juga di IO itu mendapatkan investor juga di setelah saya berjalan beberapa lama gitu, sudah 2019 saya mendapat investor gitu juga, karena ada yang tertarik dengan usaha saya gitu, bisnis saya gitu ya. Oh kayaknya menarik, boleh saya invest, gitu. Kalau saya diskusikan dengan tim, oh bisa sih kita terima investor dengan syarat seperti ini, lalu kita dapat fresh money untuk develop aplikasi yang baru kami develop ini kemarin gitu ya. Itu sih, jadi meyakinkan juga bisa dari si CEO-nya ya, dari dalminya itu bagaimana sih meyakinkan para investor, para calon investornya gimana sih meyakinkannya gitu ya. Kalau di Drakor itu mereka harus ngetes, dan tesnya kebetulan bagus, lolos gitu ya. Itu juga salah satu yang dilihat dari investor gitu ya. Selain memang ada beberapa investor nyeleneh aja gitu yang suka menghambur-hamburkan uangnya, melihat bisnis dari kacamatanya dia. Yang saya lihat kayaknya ini nggak akan laku deh, tapi menurut kacamata investor bisa aja itu beda. Itu juga ada kemungkinan seperti itu. Gitu. Itu sih, Mas Hendro. Terima kasih untuk jawabannya Mas Eno. Seperti itu Kak Hendro untuk jawaban. Mungkin kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi jangan sungkan-sungkan. Boleh. Banyak ya, kayaknya kemarin nggak banyak-banyak banget deh. Ya. Ayo boleh. Saya masih ada waktu. Oke. Sambil menunggu pertanyaan dari audiens, saya boleh bertanya juga ya Mas Eno? Oh, boleh. Perwakilan ya, belum ada perwakilan moderator gitu bertanya ya. Oke. Mungkin untuk bisnis selama 11 tahun menjadi seperti sekarang, itu waktunya lama banget ya Mas, untuk prosesnya dari awal sampai sekarang jadi bisa dikatakan jadi sukses gitu. Nah, apa yang membuat Mas Eno tidak menyerah Mas? Karena selama 11 tahun berjuang itu tentu saja dalam beberapa tahun ada, wah gagal ini, menyerah aja. Motivasinya apa Mas? Oke. Ya pertama memang saya bukan dari keluarga mampu ya, saya memang orang biasa yang mencoba menghidupi keluarga juga gitu ya. Jadi motivasi pertama saya memang keluarga gitu. Saya pengen membanggakan keluarga saya gitu ya. Pengen mengangkat derajat orang tua, bahasanya kayak gitulah ya. Jadi motivasi saya ya keluarga pertama gitu ya. Untuk di dunia kerja pertama memang kebetulan circle saya bagus, rata-rata support juga gitu ya.
Walaupun di keluarga saya masih ada paradigma bahwa harus jadi ASN gitu ya waktu itu ya, tapi kayaknya saya nggak cocok deh di dunia itu, saya bilang kayak gitu ya. Saya sempat ada beberapa cekcok keluarga gitulah. Tapi saya berhasil meyakinkan orang tua saya bahwa saya berada di jalur yang tepat gitulah. Ini passion saya, ini keinginan saya untuk itu. Jadi kurang lebih memang passion itu yang mendorong saya sampai ke titik ini. Gitu. Jadi saya pengen jadi seperti ini, pengen jadi CTO itu juga salah satu mimpi saya gitu. Jadi pada saat kerja, walau kerja, kayaknya enak nih jadi direktur gitu ya. Bisa ketemu banyak orang, bisa ngobrol di banyak orang. Nah saya basicnya suka ngobrol kayak gini gitu ya. Cerewet kalau kata Pras gitu ya. Itu sih. Jadi ya motivasi utama memang keluarga sih, keluarga saya bisa seperti ini. Intinya tidak pantang menyerah ya Mas. Nggak boleh sih kalau menyerah. Saya udah selesai di beberapa tahun yang lalu kayaknya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Semoga nanti adik-adik mahasiswa yang ingin seperti Mas Eno gitu ya, terjun dalam dunia bisnis jangan juga. seperti saya dong Mbak, harus lebih. Oh ya, lebih. Saya tadi masih tidur di parkiran kan ya. Saya belum bangun ya. Tidurnya kan masih di parkiran ya. Di garasi ya. Gitu ya. Iya. Semoga teman-teman ada kelas ini lebih di atas. Oke. Dan tidak pantang menyerah gitu. Betul. Tapi masih ada gagal 2 kali dan seterusnya. Siapa tahu percobaan ke-100 berhasil gitu. Iya, kalau bisa sih kita nggak usah sampai ke 100 ya kebanyakan. Iya, kalau bisa. Kita antisipasi di depan gitu. Untuk selanjutnya Kak Hendro lagi. Wah, bagus. Kita nggak telepon-teleponan aja nih Mas Hendro nih. Tidak apa-apa. Yang banyak itu malah justru bagus ya, mumpung ada narasumbernya gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara untuk menjamin keamanan data user? Oke, di Kominfo juga sudah ada pelindungan hak pengguna pribadi ya gitu ya. Emang kemarin juga sekelas BPJS, sekelas BRI Life juga diserang gitu ya. Kalau di data kami sebenarnya nggak ada data yang penting-penting amat ya. Ya hampir sama sih sebenarnya alamat dan alamat nama, alamat, nomor telepon, email. Ya, memang penting, itu memang penting. Dan kami lindunginya di standar aplikasi ya. Di standar aplikasi sudah ada perlindungannya pada saat develop. Saya sudah mengikuti standar perlindungan tersebut. Tapi kan sekali lagi ya, peretas akan bisa jauh di depan kita gitu. Kita sudah mengusahakan keamanan sedemikian rupa berlapis-lapis gitu ibaratnya, tapi peretas ini tetap saja bisa menemukan celah gitu ya. Ya sementara ini sih kami masih mengikuti standar dari Kominfo ya untuk perlindungan hak data pribadi sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Jadi kalau untuk di aplikasi sendiri saya juga percayakan kepada IT Dev Security saya, di mana saya juga sendiri nggak paham dia seperti apa di dalamnya secara detail ya. Saya hanya tahu ini diamankan seperti ini, ditaruh di sini dan sebagainya. Saya hanya tahu sampai sebatas itu gitu. Karena memang cukup kredensial untuk data-data itu. Itu sih Mas. Ya, memang penting sih, memang penting itu perlindungan data pribadi. Terima kasih ya Mas Hendro ya. Terima kasih Mas Hendro sudah bertanya lagi. Ini kalau misalnya kita lanjutkan nanti bisa sampai nanti malam Mas. Kita cuma tanya gitu. Disudahi saja ya. Baik. Lagi gitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Mas Eno untuk waktu sharing-sharingnya, curhat-curhatnya yang mungkin dialami sama-sama bisnismen berikutnya gitu ya. Para pejuang startup berikutnya gitu. Semoga nanti kalau misalnya ke depannya ada kesulitan, Mas Eno masih mau ya Mas ditanyakan. Saya boleh gitu call, ya? boleh di DM Instagram, boleh di WhatsApp, boleh, aman. Dikasih infonya gitu, Instagram, WA gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Eno untuk. Terima kasih, mohon maaf juga kalau banyak salah-salah kata, kalau kurang sopan maaf. Perangai saya seperti ini. Terima kasih. Terima kasih.